Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita menyempurnakan pembahasan mubtada dan khabar. Kita lanjutkan di perkataan Ibnu Jurm as-Sanhaji rahimahullah taala, wal khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Dan khabar itu ada dua, ada khabar mufrad, ada khabar ghairu mufrad. Wal muradu bil mufradi huna ma laysa bi jumlatin wala syabihan bil jumlati walau kana musannan aw majmu'an fa innahu fi hadzal babi yusamma mufradan kama massala bihi. Dan yang dimaksud dengan mufrad, kan ini istilah khabar itu ada khabar mufrad, ada khabar ghairu mufrad. Yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah yang bukan jumlah dan tidak pula menyerupai jumlah. Ya, walaupun dia itu musanna atau jamak, maka sesungguhnya dia dalam bab ini dinamakan mufrad sebagaimana yang dicontohkan. Ya, kan contohnya Zaidun qaimun, az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna. Ya, az-zaidani qaimani sekalipun az-zaidani ini musanna, tapi tetap kita bilangnya dia ya az-zaidani qaimani, tetap kita bilangnya khabarnya mufrad. Karena pembahasan mufrad di sini bukan pembahasan mufrad lawannya musanna dan jamak. Tapi mufrad dari sisi berapa kata yang menjadi jumlah yang menjadi khobar. Kalau yang jadi khobar cuma satu, ya kita bilangnya itu adalah khobar mufrad. Karena kalimat Zaidun qaimun, mana khobarnya? Qaimun. Az-zaidani qaimani, mana khobarnya? Qaimani. Az-zaiduna qaimuna, mana khobarnya? Qaimuna. Sekalipun qaimani musanna, qaimuna jama', tapi karena yang menjadi khobar satu kata, qaimani, qaimuna, maka disebut sebagai khobar mufrad. Karena kalau khobar ghairu mufrad, yang jadi khobar bukan satu kata, tapi dua kata. Misalnya kita mengatakan Zaidun fil baiti. Maka yang menjadi khobar bukan cuma fi-nya saja, bukan cuma al-baitinya saja, tapi dua-duanya. Keseluruhan ya fil baiti menjadi khobar. Ya, jadi istilah mufrad dan ghairu mufrad bukan sedang membahas mufrad musanna jamak. Tapi maksudnya kalau khobarnya satu kata maka namanya mufrad. Kalau khabarnya lebih dari satu kata namanya ghairu mufrad, ya. Nah. Kemudian ya fal mufradu nahwu qalika Zaidun qaimun wa Zaidani qaimani wa Zaiduna qaimuna. Maka mufrad itu contohnya perkataanmu Zaidun qaimun, Zaid itu berdiri. Wa Zaidani qaimani, dua Zaid itu berdiri. Wa zaiduna qaimuna, dan para zaid itu berdiri. Fal khabaru fi hadhihi al-amsilati mufradun wa in kana musannan aw majmu'an. Maka khabar pada pada contoh-contoh ini adalah mufrad sekalipun dia musanna atau jamak. Karena patokannya bukan itu. Patokannya adalah berapa yang jadi khabar. Karena ini semuanya yang jadi khabar satu kata, maka semuanya adalah khabar mufrad. Nah, wa ghairul mufradi arba'atu asya'a, dan khabar ghairu mufrad ada 4. Al-jar wal majruru wal dzarfu wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi. Khabar ghairu mufrad ada 4, jar majrur, dzaraf, fi'il bersama fa'ilnya, mubtada bersama khabarnya. Nahwu qalika, contohnya perkataanmu Zaidun fid dari, Zaid ada di rumah. Wa Zaidun indaka, Zaid ada di sisimu. Wa Zaidun qaimun abuhu, atau di beberapa kitab wa Zaidun qama abuhu, Zaid itu berdiri bapaknya. Wa Zaidun jariyatuhu zahibatun, dan Zaid itu budaknya pergi, ya. 6. Ay wal khabaru ghairu mufradi wa huwal jumlatu aw shibhuha arba'atu asya'a. Artinya khabar yang ghairu mufrad yaitu jumlah atau yang menyerupai jumlah ada 4 macam, ya. Wadahaha biqaulihi al-jar wal majruru wal dzarfu at-tamani wa huma shibhul jumlati, ya. Jadi khabar ghairu mufrad itu ya baik dia jumlah ataupun shibhul jumlah ada 4 sesuatu. Yang Ibnu Jurm as-Sanhaji jelaskan dengan perkataannya jar majrur dan dzaraf, yang keduanya sempurna. Dan keduanya ini jar majrur dan dzaraf disebut dengan syibhul jumlah, menyerupai jumlah. Karena dia bukan jumlah. Kalau jumlah itu kan jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah, cuma 2 itu aja. Tapi jar majrur dan dzaraf disebut sebagai syibhul jumlah, menyerupai jumlah.
ya. Wa dhabitut tami huwa alladhi tatimu bihil faidatu min ghairi mulahadhatin muta'alliqatin. Dan ketetapan sempurna, yang dimaksud dengan sempurna adalah yang membuat sempurna suatu faidah dengan tanpa ya memperhatikan muta'alliqatin, sesuatu yang berkaitan dengannya. Jadi jar majrur dan dzaraf ini membuat kalimat sempurna. Ya. Karena ada sesuatu yang berkaitan dengannya. Misalnya kalau kita mengatakan Zaidun fid dari, ini sebetulnya asalnya adalah Zaidun kainun fid dari. Zaid ada di rumah. Begitupun Zaidun indaka, Zaidun kainun indaka, Zaid ada di sisimu. Itulah kenapa ya jar majrur dan dzaraf disebut sebagai syibhul jumlah, karena dia ya sempurna seperti jumlah, ya. Sempurna seperti jumlah. Nah, kemudian fi'il bersama fa'ilnya, mubtada bersama khobarnya. Ay al-fi'lu ma'a fa'ili dhahiri awil mudmari, ya, wal mubtada ma khabarihi al-mufradi aw ghairil mufradi. Wadhani huma al-jumlatu. Artinya fi'il bersama fa'ilnya yang zahir ataupun yang dhamir, dan mubtada bersama khobarnya yang mufrad ataupun yang ghairu mufrad. Wadhani, dan kedua ini adalah jumlah. Jadi fi'il bersama fa'ilnya disebut sebagai jumlah fi'liyah, kemudian mubtada bersama khobarnya disebut dengan jumlah ismiyah, ya. Nahu qalika Zaidun fid dari wa Zaidun indaka. Contohnya perkataanmu Zaidun fid dari dan Zaidun indaka. Zaid ada di rumah dan Zaid ada di sisimu. Fa Zaidun mubtada'un wa fid dari jarun wa majrurun wa indaka dzarfun khabarani lil mubtada'i wa muta'alliquhuma mahdhufun taqdiruhu kainun aw istaqarra. Maka Zaid adalah mubtada dan fid dari adalah jar majrur. Begitupun indaka adalah dzaraf. Fid dari dan indaka keduanya menjadi khabar bagi mubtada Zaidun. Jadi kalimat Zaidun fid dari, Zaidun indaka, Zaid mubtada, fid dari jar majrur khabar, indaka dzaraf khabar. Jadi yang menjadi khabarnya Zaidun fid dari adalah keseluruhan lafaz fid dari. Begitupun Zaidun indaka keseluruhan lafaz indaka, bukan inda saja, bukan kafnya saja, ya. Dan muta'alliquhuma mahdhufun. Ada kata yang berkaitan dengan jar majrur dan dzaraf yang dibuang. Takdirnya adalah kainun au istaqarra. Jadi kalimat Zaidun fid dari asalnya itu adalah Zaidun kainun fid dari atau Zaidun istaqarra fid dari. Karena kalau kita menerjemahkan Zaidun fid dari itu kan artinya Zaid ada di rumah. Terjemah ada ini didapat dari kata kainun atau istaqarra. Begitu Zaidun indaka asalnya Zaidun kainun indaka atau Zaidun istaqarra indaka. Zaid ada di sisimu, ya. Makanya dia disebut sebagai syibul jumlah, ya. Karena dia ada muta'alliqnya. Dengan muta'alliq yang ada ini menjadikan kalimatnya ya sempurna seperti jumlah ismiyah. Nah, kemudian Zaidun qaimun abuhu au Zaidun qama abuhu wa Zaidun jariyatu zahibatun. Zaid itu berdiri bapaknya dan Zaid itu budaknya pergi. Fa Zaidun mubtada'un wa jumlatul fi'li wal fa'ili fi mawdi'i raf'in khabarun an Zaidin. Maka lafaz Zaidun qama abuhu, Zaid sebagai mubtada, kemudian jumlah fi'il fa'il dari qama abuhu. Oh, di sini kan jumlah fi'il fa'il ya. Berarti typo ya, harusnya yang benar Zaidun qama abuhu, ya. Qama abuhu ini jumlah fi'il fa'il menjadi khobarnya Zaidun. Jadi menjadi khobarnya Zaid bukan cuma qama saja, bukan abuhu saja, tapi keseluruhan kalimat qama abuhu. Nah, wa jariyatu zahibatun mubtada'un sanin wa khabaruhu, dan jariyatu zahibatun adalah mubtada yang kedua dan juga khabarnya. Wa jumlatuhuma fi mawdi'i raf'in khabarul mubtada'il awwalu, ya. Dan kalimat Zaidun jariyatu zahibatun ini kan Zaidun mubtada, jariyatu ini adalah mubtada yang kedua, zahibatun khabar mubtada yang kedua. Nah, keseluruhan lafaz jariyatu zahibatun baru menjadi khobar bagi mubtada yang pertama. Ya, jadi jariyatu zahibatun menjadi khobar bagi lafaz Zaidun.
Wa'lam anna al-khabara idza waqa'a jumlatan fala budda lahu min rabitin yarbutuhu ma'al mubtada'i li'alla takuna al-jumlatu ajnabiyatan minhu fa imma an yakuna ad-dhamiru فإما أن يكون الضمير كما في أبوه والهاء في جاريته وإما أن يكون اسم إشارة كلباس التقوى ذلك خير. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya khobar apabila terjadi dalam bentuk jumlah, maka harus ada rabit, harus ada ikatan yang mengikatnya bersama mubtada supaya jumlahnya itu tidak asing. Artinya kalau kita ingin membuat kalimat mubtada khobar yang khobarnya jumlah, itu harus ada rabitnya atau harus ada domirnya. Yang paling mudah rabit itu berupa domir. Misalnya lafaz Zaidun qama abuhu, itu harus ada rabitnya. Zaid itu berdiri bapaknya. Karena kalau nggak ada domirnya, misalnya Zaidun qomal abu, ini nggak jelas maknanya. Zaid itu berdiri seorang bapak, nggak jelas makna kalimat ini. Tapi dengan ada robitnya berupa domir, Zaidun qoma abuhu. Zaid itu ayahnya berdiri. Siapa yang berdiri? Ayahnya Zaid. Ada robitnya. Begitupun kalau khobarnya adalah mubtada khobar, harus ada robitnya. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaid itu budaknya pergi. Karena kalau nggak ada robitnya, nggak ada domirnya, kita baca Zaidun al-jariyatu zahibatun. Zaid, budak itu pergi. Ini kalimatnya nggak dipahami. Jadi syarat kalau kita ingin membuat khobar dari bentuk jumlah, kita harus menggunakan robit. Robit itu yang paling mudah adalah dengan domir. Ya. Dan robit itu juga bisa berupa isim isyarah. Ya, misalnya dalam ayat libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang lebih baik, ya. Jadi robit yang pertama bisa pakai dhamir, kemudian robit yang kedua bisa pakai ya isim isyarah. Li'annahu isyaratun ila libasi, karena kata dzalika ini isyarat kepada libas sehingga ada ikatannya. Kalau nggak ada zalika di situ, tidak ada rabitnya. Nah, wa qad yakunu rabitu al-umuma. Ya. Dan terkadang rabitnya itu berupa ya al-umum. Kalimat yang kata yang umum. Seperti kazaidun ni'mar rajulu. Ya. Kazaidun ni'mar rajulu. Zaid itu adalah sebaik-baik laki-laki. Li'annal mubtada'a fardun min afradir rajuli. Ya. Karena mubtada dalam contoh Zaidun ni'mar rajulu adalah satu dari ya bagian laki-laki. Tentu Zaid adalah laki-laki. Maka dengan mengatakan Zaidun ni'mar rajulu, maka ini menjelaskan bahwa Zaid adalah sebaik-baik laki-laki. Ya, jadi rabit itu bisa domir, kemudian bisa isyarah, bisa juga berupa keumuman lafaz. Ya, karena Zaid ini bagian dari laki-laki. Zaidun ni'mar rajulu. Wa qad yakunu rabitu i'adatal mubtada'i bi lafdhihi. Ya. Dan terkadang rabit itu dengan mengulang mubtada dengan lafaznya. Seperti dalam Al-Qur'an ya, al-haqqatu mal-haqqah. Ini dengan mengulang-ulang mubtada seperti ini juga disebut sebagai rabit. Ya. Wa hadza idza lam takun al-jumlatu ainal mubtada'i fil ma'na. Dan ini terjadi apabila jumlahnya itu ya bukanlah mubtada itu sendiri dari sisi makna. Fa in kanat kadzalika fala tahtaju ila rabitin. Maka jika bukan seperti yang demikian, maka tidak membutuhkan ya kepada rabit, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Ya. Qul huwallahu ahad. Di sini enggak butuh kepada rabit. Nah.
Wa kanutqi Allahu hasbi. Dan seperti ucapanku Allahu hasbi, Allah itu cukup bagiku. Fa jumlatul khabari fil misalaini huwa ainul mubtada'i fil ma'na. Maka jumlah khabar pada dua contoh ini, yaitu Qul huwallahu ahad dan Allahu hasbi, dia adalah mubtadanya itu sendiri dari sisi maknanya, ya, sehingga tidak perlu diulang-ulang, ya. Nah, ya demikian pembahasan tentang mubtada dan khabar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.